Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai project manager di tim saya, dan di sini ada anggota saya, ada Bagus Hardianto, Irfan Rangga, Miftah Rizky, dan Muhammad Ihsan Ramdan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dokumen SRS kami yang kami buat dalam 2 minggu ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan tujuan kenapa kami membuat dokumen SRS ini. Jadi dokumen SRS ini kami buat untuk mendefinisikan requirement yang akan dibutuhkan untuk membuat aplikasi Design Plus dari perusahaan Design Plus. Nah, ini disusun untuk mendefinisikan secara komprehensif seluruh persyaratan fungsional dan non fungsional dari aplikasi Design Plus untuk penjualan jasa kreatif. Nah, dengan adanya dokumen SRS ini yang terstruktur dan terperinci ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahpahaman antar pihak yang terlibat dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mempercepat proses pengembangan serta menghasilkan produk akhir yang sesuai dengan visi dan kebutuhan klien. Nah, selanjutnya untuk lingkup masalahnya ada di pengelolaan website yang tidak efektif. Jadi perusahaan Design Plus ini pernah membuat website, cuman untuk sekarang tidak dilanjutkan dan terbengkalai. Nah, untuk itu kami ingin mengatasi solusi ini. Lalu yang kedua, ketergantungan pada sistem penjualan yang tradisional. Jadi perusahaan Design Plus ini sebelumnya masih menggunakan marketing dari mulut ke mulut, jadi belum versi digitalnya belum ada. Lalu yang terakhir adalah terbatasnya akses ke pasar digital. Untuk itu kami menawarkan kepada Design Plus untuk membuat website ini. Nah, di sini ada definisi dan istilah terkait SRS itu apa. Jadi SRS itu software requirement specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dan ada istilah UI UX, CMS, admin, dan klien. Nah, untuk pembuatan SRS ini kami menggunakan 3 referensi. Yang pertama dari website CityText. Jadi website ini adalah website yang menyediakan penjualan atau penawaran jasa kreatif seperti jasa yang ditawarkan oleh Design Plus. Lalu ada dokumen SRS. Jadi kami juga menggunakan sumber dokumen SRS yang telah kami buat di semester sebelumnya untuk menjadi patokan pembuatan SRS ini. Lalu yang terakhir adalah percetakan Bandung. Nah, ini hampir mirip seperti website CityText. Untuk deskripsi umum, dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi Design Plus nantinya, dimulai dari pendahuluan, deskripsi sistem secara keseluruhan, dan kebutuhan fungsional dan non fungsional antarmuka, hingga diagram, use case, dan activity diagram. Untuk deskripsi keseluruhan sistem, Baik, untuk deskripsi keseluruhan sistem, Design Plus merupakan aplikasi web yang mendukung penjualan jasa kreatif seperti desain grafis, percetakan, dan juga merchandise. Nah, untuk penggolongan karakteristik penggunanya, yaitu di sini ada admin, di mana admin ini mengelola konten, pesanan, dan juga data pengguna. Lalu yang kedua ada klien sebagai pengguna utama, di mana dia dapat melihat portofolio, melakukan pemesanan, dan juga melakukan pembayaran. Untuk lingkungan operasinya, kami memakai platform web based. Untuk perangkat atasnya, kita dapat menggunakan laptop, PC, ataupun smartphone. Untuk sistem operasinya, kita juga dapat kompatibel dengan Windows, macOS, Android, dan juga iOS. Dan untuk perangkat lunak pendukungnya, kita memakai database MySQL, framework Laravel, dan juga server Apache. Dan untuk browser yang kami gunakan yaitu Chrome, Firefox, dan juga Edge yang versi terbarunya. Untuk batasan desain dan implementasi, berikut adalah beberapa batasan yang mempengaruhi desain dan implementasi aplikasi digital Design Plus. Yaitu yang pertama merupakan kebijakan perusahaan, di mana sistemnya itu dikembangkan untuk skala UMKM saja. Dan juga teknologi dan tools yang kami gunakan dibatasi untuk penggunaan framework Laravel dan juga Vue.js. Dan basis data yang kami gunakan wajib menggunakan MySQL, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa utamanya bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris sebagai bahasa dukungan.
Untuk protokol komunikasi, sistem menggunakan protokol HTTPS untuk menjamin keamanan, dan untuk pertimbangan keamanannya, sistem menggunakan autentikasi JWT dan juga validasi input untuk mencegah serangan seperti SQL injection. Untuk standar UX-nya, kami mengikuti prinsip desain responsif dan juga aksesibilitas agar optimal di berbagai perangkat. Untuk keterbatasan hardware-nya, server pengembangan dan produksi memiliki batasan memori maksimal 8 GB RAM dan juga CPU 4 core. Selanjutnya adalah deskripsi kebutuhan antarmuka eksternal. Baik, untuk kebutuhan antarmuka eksternal di sini ada 4 poin yang harus aplikasi ini penuhi. Yang pertama itu adalah antarmuka pengguna atau pemakai. Yang kedua itu ada antarmuka perangkat keras. Yang ketiga ada antarmuka perangkat lunak, dan yang keempat itu adalah antarmuka komunikasi. Untuk antarmuka pengguna sendiri, di sini kami menggunakan ataupun menyediakan antarmuka pengguna berbasis web responsif yang dapat diakses melalui browser seperti Microsoft Edge, kemudian Google Chrome, Safari, dan browser-browser lainnya yang mendukung antarmuka yang sudah kami buat. Untuk mendukung fitur-fitur yang terdapat di aplikasi, di sini antarmuka yang akan dibuat adalah yang pertama itu halaman untuk register atau login. Kemudian yang kedua adalah halaman utama yang akan menampilkan beberapa etalase produk dan beberapa perusahaan yang pernah menjalin kerjasama dengan mitra. Yang ketiga adalah halaman produk. Di sini akan menampilkan produk-produk yang dijual oleh Design Plus. Kemudian yang keempat ada keranjang belanja. Di sini sebagai tempat untuk pengguna melakukan belanja di dalam aplikasi web Design Plus ini. Kemudian yang kelima itu adalah checkout barang. Di sini akan ditampilkan berupa tampilan untuk melakukan checkout barang dari barang-barang yang sudah dipesan oleh pengguna pada web Design Plus ini. Yang selanjutnya adalah detail pesanan. Ini akan menampilkan detail pesanan dari barang yang sudah dipesan oleh pengguna. Yang selanjutnya ada profil. Di sini pengguna bisa mengubah detail akun seperti mengubah foto profil, kemudian bisa mengubah username, mengubah password, dan lain-lain. Nah, antarmuka ini dirancang dengan mengikuti desain responsif dan juga berdasarkan dengan user center design. Dan untuk antarmuka ini akan menerapkan atau menggunakan framework seperti Bootstrap ataupun Tailwind CSS. Kemudian yang selanjutnya adalah antarmuka perangkat lunak. Nah, antarmuka perangkat lunak ini akan digunakan untuk menjamin interoperabilitas, keamanan, dan kemudahan integrasi dari web Design Plus. Untuk perangkat lunak yang akan kami gunakan adalah kami akan menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Kemudian kami akan menggunakan Firebase Cloud Messaging untuk menampilkan ataupun mendapatkan notifikasi secara real time. Kemudian yang ketiga adalah kami menggunakan REST API sebagai format dari data CRUD. Nah, di sini ada tabel dengan spesifikasi dari setiap antarmuka perangkat lunak. Kemudian selanjutnya itu adalah antarmuka antarmuka komunikasi. Nah, antarmuka komunikasi ini dibuat untuk melakukan komunikasi antara sistem aplikasi dengan perangkat eksternal. Nah, untuk melakukan komunikasi, kami menentukan beberapa komponen yang akan digunakan. Yang pertama yaitu kami akan menggunakan komunikasi antar komponen sistem yang akan dilakukan melalui protokol HTTPS untuk menjamin keamanan dan juga keselamatan. Kemudian yang kedua adalah data ditransfer dari ataupun dalam format JSON dalam RESTful API. Dan yang ketiga itu adalah endpoint utama dalam API, yaitu antara lain adalah melakukan post berupa register, login, post card ataupun keranjang belanja, dan post untuk melakukan checkout. Dan untuk getnya itu adalah API dari si produknya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan fungsional. Pada FR01, sistem harus memungkinkan user mendaftar dengan mengisi data seperti nama, email, dan lain-lainnya. Untuk FR002, sistem harus memungkinkan user login menggunakan email dan password yang valid. Pada FR003, sistem harus menampilkan informasi profil pengguna. FR004, sistem harus memungkinkan user memperbarui informasi profil mereka. FR005, sistem harus memungkinkan user melihat daftar produk lengkap dengan detailnya. Untuk FR006, sistem harus menyediakan fitur pencarian produk berdasarkan nama kategori. Untuk FR07, sistem harus memungkinkan user menambah produk ke dalam keranjang belanja. Untuk FR008,
sistem harus menampilkan daftar produk yang telah dimasukkan ke keranjang. Untuk FR009, sistem harus memungkinkan user keluar dari akun mereka. Untuk FR010, sistem harus menyediakan informasi status pengiriman dan riwayat pesanan. Untuk FR011, sistem harus memungkinkan user melakukan proses checkout dan memilih metode pembayaran. Untuk FR012, sistem harus memungkinkan user untuk mendapat kustomisasi produk sesuai jenis produk yang dipilih. Untuk FR013, sistem harus memproses pembelian produk yang dilakukan user dan menghasilkan invoice. Berikut adalah contoh use case diagram yang kelompok kami buat dari aplikasi Design Plus. Lalu lanjut ke use case scenario. Di sini ada use case scenario register yang dimana alurnya user harus melakukan register untuk melakukan masuk ke dalam aplikasi Design Plus. Lalu di sini ada use case scenario login di mana user melakukan login masuk ke dalam web Design Plus. Lalu ada use case skenario etalase di sini user di mana melihat barang-barang apa saja yang ada di dalam web Design Plus yang akan dipilih dan dibeli oleh user. Lalu use case skenario ulasan produk di sini user bisa melakukan ulasan produk yang pernah mereka beli barangnya lalu mereka ulas. Lalu di sini ada use case scenario chat. Di sini user melakukan chat kepada produsen dengan menanyakan hal-hal apa saja yang akan ditanyakan oleh user. Lalu di sini ada use case skenario pembelian produk. Di sini user melakukan pembelian produk dengan sebelumnya melakukan pemilihan barang melalui etalase lalu lanjut ke dalam keranjang. Lalu di sini use case skenario keranjang di mana di sini user melakukan pemilihan produk lalu produk dipindahkan ke dalam keranjang. Lalu di sini ada use case skenario pembayaran di mana di sini user melakukan pembayaran dengan sebelumnya melakukan pemilihan produk yang ingin mereka beli. Lalu di sini ada use case skenario edit profile yang di mana user bisa mengedit profil mereka seperti email, password, foto dan lain-lain. Untuk use case skenario status order di sini user bisa melihat status mereka sudah sampai mana, mungkin seperti di pengiriman atau barang selesai dalam pengiriman. Untuk activity diagram register di sini adalah contoh dari diagram activity register. Lalu lanjut, di sini ada ulasan produk, ada etalase, ada keranjang, ada edit profile, lalu ada chat, kemudian ada pembelian produk, ada status order. Lalu di sini adalah kebutuhan non fungsional dari web Design Plus. Ada availability, NFR001 perangkat lunak harus terus dapat beroperasi 7 hari per minggu, 24 jam per hari tanpa gagal. Reliability NFR002 kegagalan dalam proses transaksi memiliki toleransi 1 kali gagal dalam 1 minggu. Ergonomi NFR003 tampilan antarmuka web mudah dipahami user dan estetikanya bagus. Lalu ada probability NFR004 perangkat lunak dapat dipakai di platform Windows dan macOS. Untuk efisiensi NFR005 sistem harus mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan lingkungan operasional. Lalu ada response times NFR006 perangkat lunak mampu mengirimkan notifikasi email kepada pengguna maksimal dalam waktu 60 detik. Perangkat lunak mampu melakukan update data dalam waktu 300 milisekund. Untuk portability NFR007 aplikasi harus dapat digunakan di berbagai platform perangkat seluler tanpa masalah. Untuk integrity NFR008 data harus dilindungi dari perubahan atau akses yang tidak sah, memastikan integrasi data tetap terjaga. Untuk security NFR09 perangkat lunak menggunakan standar enkripsi HTTPS.
Oke baik, cukup sekian untuk penjelasan tentang dokumen SRS yang telah kami buat. Mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf. Saya sebagai project manager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sorry Cok, tadi gue ke distract sama ini.